Halo semuanya, pada kali ini kami kelompok 7 yang beranggotakan Giovanni Gracia dengan NIM 2020-566, lalu ada Jessica Sugito dengan NIM 2020-570, selanjutnya ada Shelin Widelio dengan NIM 2020-578, selanjutnya adalah Marta Yovita dengan NIM 2020-582, selanjutnya Melvania Bian dengan NIM 2020-591, selanjutnya Jessica Amanda Tandi dengan NIM 2020-50221. Selanjutnya adalah Fahrani Putria Abdullah dengan NIM 2020-50227. Dan yang terakhir adalah Oktaviona dengan NIM 2020-50228 akan membahas mengenai PSAK 57. Kelompok kami ini akan membahas mengenai PSAK 57 yang membahas mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Sebelum memulai pembahasan mengenai PSAK 57 lebih dalam, kita perlu mengetahui beberapa pengertian dasar yang akan dibahas nantinya. Definisi apa aja ya yang perlu kita ketahui? Yuk simak lebih lanjut. Aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kewajiban adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Yang pertama adalah kewajiban diestimasi. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kedua, kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari pertama, suatu kontrak secara eksplisit maupun implisit. Kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelaksanaan produk hukum lainnya. Lalu selanjutnya adalah kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini, pertama, berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Kedua, akibatnya entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban kontingensi adalah 1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. 2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena berbagai hal, seperti 1. Tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya. Kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biayanya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Kewajiban diestimasi dan kontingensi menurut PSAK 57. Kewajiban diestimasi dapat dibedakan dari kewajiban lain seperti utang dagang dan akrual, karena pada kewajiban diestimasi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa datang untuk menyelesaikan kewajiban diestimasi tersebut. Sebaliknya, 1. Utang dagang adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. 2.
Akrual adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih, atau secara formal. Disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada para pegawai, misalnya seperti tunjangan cuti. Meskipun seringkali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastiannya pada umumnya lebih rendah daripada tingkat ketidakpastian kewajiban diestimasi. Akrual dilaporkan sebagai bagian dari utang dagang atau utang lain-lain, sedangkan kewajiban diestimasi dilaporkan secara terpisah. Hubungan antara kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi. Semua kewajiban diestimasi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam jumlah atau waktu. Tetapi dalam pernyataan ini, istilah kontingensi digunakan untuk kewajiban dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti pada masa datang dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Di samping itu, istilah kewajiban kontingensi digunakan untuk kewajiban yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut. Pertama, kewajiban diestimasi diakui sebagai kewajiban dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal, karena kewajiban diestimasi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Kedua, kewajiban kontingensi tidak diakui sebagai kewajiban, karena kewajiban potensial belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya, dan kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini karena tidak besar kemungkinan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya atau karena estimasi yang andal tidak dapat dibuat. Pengakuan. Pengakuan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kewajiban diestimasi. Kedua, kewajiban kini. Dan yang ketiga, peristiwa masa lalu. Kewajiban diestimasi. Kewajiban ini dapat diakui jika 1. Entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak diakui. Kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika setelah mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Hampir semua peristiwa masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Bukti yang dipertimbangkan mencakup antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Atas dasar bukti-bukti tersebut, maka 1. Jika besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengakui kewajiban diestimasi. Kedua, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam suatu peristiwa mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Nah, ini akan terjadi jika yang pertama itu penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum, atau dalam kasus kewajiban konstruktif
Suatu peristiwa mungkin berupa tindakan entitas menimbulkan harapan kuat dan sah pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Kewajiban diestimasi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari penyelenggaraan entitas pada masa mendatang. Contoh kewajiban ini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Apa itu decommissioning? Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembongkaran aset fasilitas produksi, penutupan sumur produksi secara permanen, dan penghapusan aset. Kemudian, bagaimana entitas tersebut mengakui kewajiban diestimasi bagi decommissioning? Entitas mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya kegiatan purna operasi decommissioning, instalasi minyak atau instalasi nuklir, sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban masa kini atas pengeluaran atau biaya untuk masa depan dengan tindakan atau kebijakan yang dilakukan pada masa depan juga. Kemungkinan besar arus keluar sumber daya. Arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu kemungkinan besar. Jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban masa kini telah ada, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, misalnya garansi atau jaminan produk atau kontrak-kontrak serupa, kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Estimasi kewajiban yang andal. Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi kendala laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada kewajiban diestimasi, karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Nah, contohnya itu kasus kewajiban diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi ini, yaitu jika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, suatu kewajiban tidak dapat diakui. Kewajiban tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi atau liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi yang tidak memenuhi kriteria sebagai provisi diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Keberatan liabilitas kontingensi harus dievaluasi apakah berubah. Nah, di sini yang pertama itu ada menjadi provisi, karena menjadi probable dan dapat diukur dengan andal. Atau yang kedua ini menjadi kemungkinan kecil, sehingga tidak perlu diungkapkan. Aset kontingensi. Menurut PSAK 57 Part 31, entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Nah, aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Baik, selanjutnya D. Pengukuran. Yang pertama, estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya. Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi
dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada dan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitasnya. Metode estimasi ini dikenal dengan nama metode hasil yang diharapkan atau expected value. Nah, contohnya itu, sebuah perusahaan memberikan garansi 1 tahun sejak tanggal penjualannya. Jika terdeteksi kerusakan ringan, maka biaya perbaikan atas seluruh produknya adalah 50 juta. Jika mengalami kerusakan berat, biaya perbaikannya 100 juta. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut, perusahaan dapat mengestimasi biaya perbaikan yang didasarkan pada hasil yang diharapkan atau expected value. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Jadi, dalam menentukan estimasi yang terbaik untuk provisi, entitas mempertimbangkan berbagai resiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Resiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penetapan resiko dapat menyebabkan kenaikan liabilitas yang diukur, dan jika terdapat unsur ketidakpastian, maka entitas perlu berhati-hati sehingga pendapatan atau aset tidak menjadi terlalu besar dan beban atau liabilitas tidak menjadi terlalu kecil. Lalu yang ketiga, nilai kini. Jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka menjumlah kewajiban diestimasi atau jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa depan. Lalu yang keempat, peristiwa masa datang. Peristiwa di masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah kewajiban diestimasi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, contohnya, perusahaan yakin biaya pembersihan pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut dapat ditekan dengan menggunakan teknologi yang berkembang di masa depan. Yang kelima, rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu kewajiban diestimasi atau provisi. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan pelepasan aset tersebut pada saat yang ditentukan oleh PSAK yang terkait dengan aset tersebut. Nah, selanjutnya penggantian. Poin pertama, penggantian hanya diakui pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Poin kedua, penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Poin ketiga, jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dan poin keempat, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Nah, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka pergantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Terkadang ada pihak lain atau pihak ketiga yang bersedia untuk menanggung sebagian atau seluruh pengeluaran yang menyelesaikan provisi, contohnya kontrak asuransi atau garansi pemasok. Lalu pada umumnya, entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya jika pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apapun. Namun, dalam beberapa kasus, bila pihak ketiga gagal membayar, maka entitas tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini, entitas tidak mengakui biaya tersebut sebagai provisi. Lalu pertama, perubahan kewajiban diestimasi. Perubahan kewajiban diestimasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika harus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka kewajiban diestimasi tersebut dibatalkan. Jika kewajiban diestimasi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu.
Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Yang kedua, penggunaan kewajiban diestimasi. Kewajiban diestimasi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan kewajiban diestimasi tersebut. Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan kewajiban diestimasi semula yang dapat mengurangi kewajiban diestimasi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi kewajiban diestimasi yang semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Yang ketiga, penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang A, kerugian operasi masa datang. Yaitu kewajiban diestimasi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa datang. Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa datang merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas harus menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 penurunan nilai aset. Untuk 3B akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kontrak memberatkan. Dalam kontrak memberatkan ini, jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai kewajiban diestimasi. Banyak kontrak yang dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi sehingga tidak ada kewajibannya. Dalam hal ini misalnya adalah pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Kontrak memberatkan sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomis yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkannya yaitu biaya yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dan denda atau kompensasi yang harus dibayar jika entitas tersebut tidak memenuhi kontrak. Restrukturisasi. Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi. Yang pertama adalah penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lainnya. Yang ketiga, perubahan dalam struktur manajemen. Hal ini misalnya menghilangkan satu lapis manajemennya. Yang keempat, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Setelah itu, kita akan melihat syarat kewajiban konstruktif dalam melakukan restrukturisasi. Yang pertama, entitas memiliki rencana formal yang terperinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasi sekurang-kurangnya, yaitu yang pertama, usaha atau bagian usaha yang terlibat, yang kedua, lokasi utama yang terpengaruh, yang ketiga, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, pengeluaran yang akan terjadi. Dan yang kelima adalah waktu implementasi rencana tersebut. Lalu, untuk syarat yang kedua, entitas menimbulkan harapan yang kuat dan sah kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Hal ini bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasinya dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencananya. Kita dapat membuktikan bahwa entitas telah mulai mengimplementasikan restrukturisasinya dengan menghentikan operasi pabrik, menjual aset, dan mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana restrukturisasi. Pengumuman mengenai rencana yang terperinci tentang restrukturisasi tersebut merupakan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi, hanya jika rencana itu dibuat sedemikian rupa dan dengan perincian yang sehingga menimbulkan harapan yang kuat dan sah di pihak lain, seperti pelanggan, pemasok, dan juga pegawai. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode, kecuali sebelum akhir periode pelaporan, entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut, sehingga menimbulkan harapan yang kuat dan sah pada pihak tersebut
bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Walaupun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, kewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Begitu persetujuan tersebut telah diperoleh dan dikomunikasikan kepada pihak lain, saat itu pula entitas memiliki kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi. Dalam kewajiban diestimasi restrukturisasi, hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, dan yang kedua, tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Kewajiban diestimasi restrukturisasi itu tidak mencakup biaya-biaya seperti pelatihan kembali atau penempatan kembali staf, pemasaran, atau investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Pengeluaran ini terkait dengan pengelolaan usaha pada masa datang dan pada akhir periode pelaporan, bukan merupakan kewajiban dalam rangka restrukturisasi. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa datang sampai dengan tanggal restrukturisasi itu tidak termasuk kewajiban yang diestimasi, kecuali jika kerugian itu terkait dengan kontrak memberatkan. Kemudian poin F ada pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, ada jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Yang kelima, ada peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Kemudian, untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan pula yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. Yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada akhir periode, pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik kewajiban kontingensi, dan jika praktis, yang pertama, estimasi dari dampak finansialnya. Yang kedua, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Dalam menentukan kewajiban diestimasi atau kewajiban kontingensi yang dapat dikelompokkan pada jenis kewajiban diestimasi atau kewajiban kontingensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik kewajiban diestimasi atau kewajiban kontingensi tersebut cukup serupa satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jumlah yang terkait dengan jaminan produk atas berbagai produk dapat diungkapkan sebagai satu jenis kewajiban diestimasi, tetapi jaminan produk biasa harus dipisahkan pengungkapannya dengan jaminan produk yang terkait dengan jalannya proses legal. Pada kasus pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai subjek, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, atau aset kontingensi, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi harus mengungkapkan uraian umum perselisihan, serta fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan. Poin G, ketentuan transisi.
Dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal, saldo laba pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal, saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Poin H. Tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2011, maka fakta tersebut diungkapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabel kewajiban diestimasi dan kontingensi. Sebagai akibat dari kejadian masa lampau, akan timbul kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka menyelesaikan kewajiban masa kini atau kemungkinan kewajiban yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang pertama, apabila terdapat kewajiban kini yang kemungkinan besar akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya. Yang kedua, apabila terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban kini yang kemungkinan tetapi tampaknya tidak akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya. Yang ketiga, apabila terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban kini sangat kecil kemungkinannya entitas mengeluarkan sumber daya. Lalu yang keempat, kewajiban diestimasi diakui oleh entitas, lalu dilakukan pengungkapan mengenai kewajiban diestimasi tersebut. Kewajiban diestimasi tidak diakui, namun dilakukan pengungkapan mengenai kewajiban kontingensi tersebut. Dan yang terakhir, kewajiban diestimasi tidak diakui dan tidak diperlukan pengungkapan. Kita akan membahas mengenai tabel aset kontingensi. Akibat dari kejadian masa lalu, akan terdapat kemungkinan timbulnya aset yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Tabel yang pertama, arus masuk manfaat ekonomis bagi entitas pada dasarnya dapat dipastikan. Tabel yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus masuk manfaat ekonomis, tetapi tidak bisa dipastikan. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan besar akan terjadinya arus masuk manfaat ekonomis. Yang keempat, aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi. Yang kelima, tidak ada aset yang diakui, dilakukan pengungkapan. Yang keenam, tidak ada aset yang diakui dan tidak diperlukan pengungkapan. Mengenai tabel penggantian oleh pihak ketiga. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban, diestimasi diharapkan akan diganti atau ditanggung oleh pihak ketiga, yaitu dari beberapa tabel berikut. Yang pertama, entitas tidak mempunyai kewajiban atas bagian pengeluaran yang akan diganti oleh pihak ketiga. Yang kedua, kewajiban atas jumlah yang diharapkan akan diganti tetap berada pada entitas dan terdapat kepastian bahwa penggantian tersebut akan diterima apabila entitas menyelesaikan kewajibannya. Yang ketiga, kewajiban atas jumlah yang diharapkan akan diganti tetap berada pada entitas dan tidak terdapat kepastian bahwa penggantian tersebut akan diterima apabila entitas menyelesaikan kewajibannya. Lalu yang keempat, entitas tidak mempunyai kewajiban atas jumlah yang akan diganti dan tidak dilakukan pengungkapan. Lalu yang kelima, penggantian diakui sebagai aset terpisah dalam neraca dan dapat dikurangkan dari beban dalam laporan laba rugi. Jumlah yang diakui atas penggantian yang diharapkan tidak boleh melebihi kewajiban. Dan dilakukan pengungkapan mengenai penggantian bersama dengan jumlah yang diakui atas penggantian tersebut. Dan yang terakhir, penggantian yang diharapkan tersebut tidak diakui sebagai aset dan dilakukan pengungkapan mengenai penggantian yang diharapkan. Selanjutnya mengenai contoh pengungkapan.
Untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan pula sebagai berikut. Yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakira peristiwa masa mendatang. Lalu yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi pergantian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh pertama yaitu garansi. Pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya. Berdasarkan garansi tersebut, produsen bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk-produk yang gagal yang menunjukkan kinerja yang memuaskan selama dalam 2 tahun terhitung sejak tanggal penjualan. Pada tanggal neraca diakui kewajiban diestimasi sebesar 60 juta. Kewajiban diestimasi tersebut tidak didiskontokan karena dampak pendiskontoan itu tidak material. Nah, maka entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut ini. Entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar 60 juta rupiah. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diperkirakan akan dikeluarkan entitas sebagai klaim atas garansi produk yang dijual selama 3 tahun buku terakhir. Diperkirakan sebagian besar pengeluaran tersebut akan terjadi dalam tahun buku mendatang dan semua pengeluaran akan terjadi dalam 2 tahun sejak akhir periode pelaporan. Baik, lanjut ke contoh kedua, yaitu biaya purna operasi atau decommissioning cost. Pada tahun 2002, suatu entitas pembangkit tenaga nuklir mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya purna operasi sebesar 300 juta. Kewajiban tersebut diestimasi dengan menggunakan asumsi bahwa masa purna operasi akan terjadi dalam jangka waktu 60-70 tahun. Namun, ada kemungkinan masa purna operasi itu akan terjadi dalam jangka waktu 100-110 tahun. Bila hal kedua yang terjadi, maka nilai kini dari biaya purna operasi akan jauh lebih rendah. Next. Maka, entitas mengungkapkan informasi berikut ini. Entitas mengakui kewajiban diestimasi bagi biaya purna operasi sebesar 300 miliar rupiah. Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2062 dan 2072. Namun ada kemungkinan masa purna operasi baru akan berlangsung antara tahun 2102 sampai 2112. Jika biaya diukur berdasarkan perkiraan bawah, biaya itu baru akan terjadi antara tahun 2102 sampai 2112. Kewajiban diestimasi akan turun menjadi 136 miliar rupiah. Kewajiban tersebut diestimasi dengan menggunakan teknologi yang sekarang ada pada tingkat harga kini dan didiskontokan dengan tingkat diskonto real sebesar 2%. Selanjutnya ada contoh 3, yaitu pengecualian dalam pengungkapan. Suatu entitas terlibat perselisihan dengan salah satu pesaingnya yang menuduh entitas telah melanggar hak paten yang dimilikinya. Pesaing tersebut menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik atas kewajiban tersebut. Namun entitas tidak mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam paragraf 84 dan 85 yang terdapat pada file PSAK 57. Maka pernyataan ini entitas akan mengungkapkan informasi sebagai berikut. Next. Maka entitas akan menghadapi proses litigasi sehubungan dengan perselisihan dengan salah satu pesaing yang menuduh bahwa entitas telah melanggar hak patennya dan menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Informasi yang biasanya disyaratkan dalam PSAK nomor 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi tidak diungkapkan karena dapat menimbulkan prasangka yang mempengaruhi hasil litigasi. Dewan Direksi berpandangan bahwa tuntutan tersebut akan dapat ditolak oleh entitas. Baik, lanjut ke kewajiban diestimasi dan kontingensi menurut SAK etap bab 18. Kewajiban diestimasi. Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika pertama, entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan atau lebih mungkin dibandingkan jika tidak mungkin.
Nah, terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian. Dan ketiga, ada jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Next. Dalam kasus yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika atau setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia terdapat kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada tanggal pelaporan. Entitas mengakui kewajiban diestimasi tersebut sebagai kewajiban dalam neraca dan mengakui jumlah dari kewajiban diestimasi tersebut sebagai beban dalam laporan laba rugi. Hal ini dikecualikan jika kewajiban diestimasi tersebut merupakan komponen dari biaya memperoleh persediaan ataupun aset tetap. Pada kondisi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu akan memiliki arti bahwa entitas tidak memiliki alternatif yang realistis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika kewajiban dipaksakan secara hukum dan ketika entitas memiliki kewajiban konstruktif karena peristiwa masa lalu yang telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain, sehingga entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban akan muncul dari tindakan entitas di masa depan tanpa memperdulikan kemungkinan keterjadiannya, dan meskipun kewajiban tersebut adalah kewajiban kontraktual. Sebagai ilustrasi, karena tekanan persyaratan hukum, entitas dapat memiliki kebutuhan untuk melakukan pengeluaran operasional dengan cara tertentu di masa akan datang. Tekanan tersebut dapat dimisalkan mengenai kewajiban diestimasi masa depan yang akan timbul sebagai akibat limbah asap perusahaan. Karena entitas mampu mengendalikan limbah asapnya dengan mengubah metode operasinya, sehingga entitas itu dapat terhindar dari jerat peraturan mengenai limbah asap. Berdasarkan hal tersebut, maka entitas tidak memiliki kewajiban kini untuk pengeluaran masa depan tersebut dan tidak ada pengakuan kewajiban diestimasi. A. Pengukuran pada pengakuan awal. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Nah, jika kewajiban diestimasi yang sedang diukur itu menyangkut populasi yang banyak, maka kewajiban ini ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Nah, jika kewajiban yang diukur itu hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari kewajiban tersebut. Nah, namun dalam kasus seperti ini, perusahaan itu harus mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lain mengandung probabilitas yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah, maka yang dianggap estimasi terbaik ini adalah nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah tersebut dibandingkan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Nah, tingkat diskonto ini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang. Risiko tertentu atas kewajiban dicerminkan di tingkat diskonto atau estimasi jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban tetapi bukan keduanya. Nah, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban diestimasi ini diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Piutang penggantian akan disajikan dalam neraca sebagai aset dan tidak boleh saling hapus terhadap kewajiban diestimasi yang ada. Nah, dalam laporan laba rugi, entitas itu diperbolehkan untuk melakukan saling hapus atas penggantian dari pihak lain terhadap beban yang berkaitan dengan kewajiban diestimasi tersebut. B. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas membebankan kewajiban diestimasi hanya untuk pengeluaran atas kewajiban diestimasi yang telah diakui pada awalnya. Entitas menelaah kewajiban diestimasi pada setiap tanggal pelaporan dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik kini atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan.
Penyesuaian atas jumlah yang diakui sebelumnya itu diakui di laporan laba rugi, kecuali kewajiban diestimasi pada awalnya itu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan persediaan atau aset tetap. Jika kewajiban diestimasi diukur pada nilai kini dari jumlah kewajiban yang disyaratkan untuk diselesaikan, maka penyesuaian diskonto itu harus diakui sebagai biaya pinjaman. Kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi A dan B pada pengakuan awal. Entitas itu tidak boleh mengakui kewajiban kontingensi sebagai kewajiban. Nah, pengungkapan ini mungkin disyaratkan sesuai dengan ketentuan SAK etap. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi sebagai aset. Nah, pengungkapan ini juga mungkin disyaratkan sesuai dengan ketentuan SAK etap. Jika harus masuk dari manfaat ekonomi itu besar kemungkinannya terjadi, namun belum ada kepastiannya, maka entitas harus mengungkapkan uraian dari sifat aset kontingensi pada akhir tanggal pelaporan. Nah, ketika praktis dilakukan, maka diungkapkan estimasi atas dampak keuangan yang diukur. Namun, jika tidak praktis membuat pengungkapan ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Nah, dalam kasus yang benar-benar jarang terjadi, pengungkapan atas sebagian atau seluruh informasi yang disyaratkan yang bisa diekspektasi akan merugikan secara serius posisi entitas yang sedang berselisih dengan pihak lain mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi atau aset kontingensi. Nah, dalam kasus tersebut, entitas itu tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi harus mengungkapkan sifat umum dari kasus yang diperselisihkan bersama dengan fakta dan alasan informasi tidak diungkapkan. Kesimpulan, tujuan PSAK nomor 57 dan SAK etap bab 18 ini adalah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini harus diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansi untuk kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari kontrak eksekutor, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan atau onerous, dan hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain. Demikian akhir presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.